Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Allah bangkit. Haleluya. Hari ini Allah bangkit bagi kita ya. Kita memperingati bahwa Tuhan Yesus bangkit kepada kita semua yang datang pada saat ini, dan kepada teman-teman semua dan saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan siap masuk hadirat Tuhan. Maka pada pagi hari ini mari siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyi bagi Tuhan dengan sungguh. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja.
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dalam sungguh dan siap menyembah Tuhan, bahwa Yesus Kristuslah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mari pandang kemuliaan Tuhan, sebab Dia Imam besar.
yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah ibadah penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan sampai kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan ibadah kami. Engkau yang berencana Bapa dari awal sampai kami akhirnya. Demikian ujian hati kami yang kami telah persiapkan Tuhan untuk menerima setia firman yang Kau sampaikan bagi kami. Tuhan terus yang menuntun kami, yang menolong kami. Hanya dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita akan bersorak bagi Tuhan lebih sungguh bahwa Dialah Allah yang bangkit bagi kita. Haleluya semua. Allah bangkit bagi hidup kita masing-masing. Amin. Silakan tos kiri kananmu. Allah bangkit hari ini. Api kemuliaan. Silakan bertepuk tangan Bapak Ibu. Semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjikan. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Semua bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Silakan dulu Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan.
bagi kita, Bapak Ibu. Dialah Tuhan penyelamat hidup kita. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekarang kita menyanyi bagi Tuhan. Dia Yesus yang baik bagi kita. Dia mati dan Dia bangkit hari ini bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you, and He's so good to me, and He's so good to you and me. Saya persilakan kepada teman-teman kita pemuda untuk memberikan pujian bagi kita.
Engkau Tuhan. Kebangkitan-Mu memulihkan kami, kebangkitan-Mu mengubahkan kami, kebangkitan-Mu membuat kami semakin mengerti rahasia-Mu dan karya terbesar-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saat ini kami mendapat kesempatan untuk bisa beribadah, memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kiranya lewat memperingati hari kebangkitan Tuhan, maka kehidupan kami semakin diubahkan, cara hidup kami, tujuan hidup kami semakin dibentuk mengarah kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Jahat yang berasal daripada Tuhan, kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hidup kami, keluar dari tempat ini. Engkau tidak berhak dan tidak berkuasa atas kami. Hanya darah Yesus saja yang menguasai hidup kami. Karena Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk bisa menikmati persekutuan kita, memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin bagi kita memperingati hari kebangkitan Kristus bukan lagi hal yang baru, apalagi kalau kita dilahirkan dari kekristenan, maka kebangkitan Kristus sudah hal yang biasa. Tapi bukan masalah memperingati hari kebangkitan. Ya. Kita perlu tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah inti daripada iman kekristenan. Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah keimanan kita. Tanpa kebangkitan Kristus, maka robohlah keimanan Kristen itu. Kita bersyukur Dia telah bangkit. Ini tema yang sampai hari ini. He is risen. Dia telah bangkit. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apakah benar-benar Yesus bangkit? Kemudian, mengapa Dia harus bangkit? Apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Ya, apa maknanya dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus memperingati hari kebangkitannya? Ini yang perlu kita pelajari saat ini, saudara sekalian. Tapi saudaraku perlu tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah merupakan fakta sejarah, dan itu tidak bisa terbantahkan. Dan dengan kebangkitan Kristus, maka murid-murid Yesus diubahkan kehidupannya, diubahkan pikirannya secara radikal. Tahu kalau radikal? Radikal itu adalah secara otomatis, secara totalitas kehidupan mereka, pikiran mereka diubahkan dengan kebangkitan Kristus. Mari kita memberikan hati kita, hidup kita saat ini untuk bisa benar-benar menikmati firman Tuhan ini. Ya, apa sih sebenarnya mana kebangkitan Kristus ini? Apakah seperti biasa saja? Udah bertahun-tahun kok kita memperingati ini biasa aja? Bukan itu yang terpenting. Kita harus paham bahwa kebangkitan Kristus itu banyak yang mengingkarinya, banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak yakin dengan kebangkitan Kristus. Bahkan para filosof sekalipun, para filsuf sekalipun, mereka banyak yang mengkritisi tentang sejarah kebangkitan Kristus. Beruntunglah Bapak Ibu Saudaraku sekalian ada di tempat ini, percaya ya, dan yakin dengan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. He is risen. Dia telah bangkit. Kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 sampai 8. Saya baca demikian firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur.
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Puji Tuhan. Amin. Maria Magdalena sangat terkejut. Ya. Maria Magdalena ini adalah wanita atau seseorang yang pertama melihat kebangkitan Yesus. Ya. Namun kita baca Yohanes 21 ini pada hari pertama minggu itu. Nah, pada hari pertama ini saudaraku sekalian, mengapa orang Kristen itu memperingati hari Sabat pada hari Minggu? Karena ini pada hari pertama minggu itu, berarti pada hari Minggu. Ya, pada hari pertama minggu itu. Makanya orang Kristen itu memperingati hari Sabat itu setiap hari Minggu, karena itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Setelah dia mati 3 hari, dia bangkit dari kubur, dan inilah hari pertamanya. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, dan pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat bahwa batu telah diambil atau digeser dari kubur. Saudara sekalian, kita menyamakan persepsi dulu bahwa pada masa itu kuburan itu tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang kan orang meninggal dikubur, digali tanahnya baru dikubur. Kalau pada masa itu orang-orang itu dikubur di lubang-lubang batu, di bukit-bukit. Jadi cari lubang-lubang batu, maka dikuburkan di situ, dan nanti akan ditutup lagi dengan batu. Nah, ketika itu Maria Magdalena ini melihat batu penutup daripada kubur Yesus sudah tergeser, dan ia melihat bahwa batu telah diambil atau digeser dari kubur, telah tergeser, telah terbuka. Nah, itu fotonya itu. Lalu ayat keduanya, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Dia sangat histeris, kaget, terkejut. Tuhan telah diambil, nggak ada di dalam kubur. Itu penutup kuburnya sudah tergeser, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Nah, saudaraku sekalian, Maria dan para murid menyangka bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Ya. Para murid tidak memikirkan kemungkinan kebangkitan Yesus pada saat itu. Murid-murid Yesus sendiri tidak tahu dan tidak menyangka, tidak menduga bahwa Yesus itu akan bangkit. Tidak pernah ada dalam pemikiran mereka bahwa Yesus itu nanti akan bangkit setelah dia mati. Mereka menyangka bahwa mayat Yesus sudah diambil orang. Kaget mereka, terkejut mereka. Maria Magdalena histeris. Tuhan telah dicuri, telah diambil orang. Kami tidak tahu di mana Tuhan kita diletakkan. Lalu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada masa itu para pemimpin-pemimpin Yahudi mereka paranoid, takut, ya. Mereka sangat-sangat khawatir. Jangan-jangan nanti murid-murid Yesus ini akan membuat suatu rekayasa, kamuflase. Karena waktu Yesus ini ada, mereka tidak mengatakan itu Yesus. Mereka mengatakan waktu itu penyesat ada, dia mengatakan bahwa nanti setelah saya mati, saya akan bangkit pada hari ketiga. Ayo, maka imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mereka meminta kepada Pilatus. Mereka mengatakan apa? Perintahkanlah untuk menjaga kubur sampai hari ketiga. Mereka pengen membuktikan, benar nggak sih Yesus ini, penyesat ini akan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan omongannya. Maka mereka meminta kepada Pilatus, hai Tuhan,
Perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, mungkin nanti murid-muridnya itu akan mencuri dia. Lalu setelah mereka mencuri, mereka sembunyikan, mereka umpetin, mereka mengatakan, ia telah bangkit di antara orang mati. Itulah kecurigaan-kecurigaan yang ada dalam pikiran para pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka paranoid, mereka takut, mereka khawatir, karena mereka menganggap Yesus ini penyesat. Jadi dikatakan, kalau nanti itu benar, berarti penyesatan yang berikutnya akan semakin berbahaya. Ayo Tuhan, tolong suruh orang yang menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Benar dikasih dia bangkit? Saya coba baca ya, Matius pasal 27 ayat 62 sampai 64. Demikian firman Tuhan. Kubur Yesus dijaga. Ini perintah daripada Pilatus. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, siapa si penyesat itu maksudnya? Yesus. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Curiganya luar biasa, sangat-sangat curiga, luar biasa. Ya. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kalau penyesatan ini berhasil, maka penyesatan-penyesatan yang berikutnya akan lebih parah katanya. Akhirnya mereka menjaga kubur. Ya, saudara sekalian, kebangkitan itu bukan opsi bagi para murid saat itu. Kenapa? Ya, karena mereka tidak pernah terpikirkan bahwa Yesus itu akan bangkit, murid-muridnya sendiri. Jadi makanya kebangkitan itu bukan opsi bagi para murid saat itu. Yohanes pasal 20 ayat 6 dikatakan, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat, perhatikan di sini kata-kata melihat. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Ya, Simon Petrus datang ke kubur itu. Dia melihat ada kain kafan terletak di tanah. Ayat ke-7, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak lagi dekat kain kafan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara sekalian, perhatikan di sini, ya. Petrus melihat. Kita melihat dulu arti kata melihat. Nah, melihat di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah blepo. Blepo bukan memakai kata blepo atau melihat. Ya, misalnya saya melihat Pak Guru ini hanya melihat begitu aja. Tapi yang dimaksud di sini adalah theoreo, melihat dengan menalar. Ya. Melihat dengan menalar. Melihat Dasman dengan Dedi berantem. Saya melihat mereka berantem. Tapi di sini kalau blepo itu hanya melihat begitu aja. Kalau theoreo, saya melihat mereka dengan menalar. Kenapa mereka berantem? Ada apa dengan mereka? Apa pokok permasalahannya? Seperti apa mereka berantem? Itu namanya melihat dengan menalar. Lalu Petrus ini melihat ini dengan menalar. Dia berpikir begini, jika Yesus dicuri, lalu mengapa kain kafan itu ditinggalkan? Namanya mencuri kan? Kalau dia mencuri, kain kafan ditinggalkan, mayat Yesus ini kan akan busuk, akan bau. Ya. Lalu mengapa kain peluh yang di kepalanya itu tergulung rapi?
Apakah pencuri itu datang, lalu dia ambil kain itu dilipat dulu, dirapikan, ya, diberes-beresin dulu, baru dia mencuri. Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Orang pencuri itu biasanya dia sangat buru-buru, ya, mata lihat kiri kanan, lihat ke atas, tiba-tiba ke dahulu, kerja di mahur ya, dia waktu mau fusi mana hur ya, lagi nih, ya, matanya tidak tenang, boro-boro dia merapi-rapikan dulu. Mana ada tuh pencuri rapikan dulu? Mana ada pencuri curi mobil? Mobil sekarang sudah saya selimuti. Mana ada pencuri curi mobil? Selimutnya dirapiin dulu, dilipat, kemudian dilap-lap dulu mobilnya. Ada nggak pencuri begitu? Nggak ada. Pencuri itu pasti datang dengan buru-buru. Nah, pertanyaannya, ya ini makanya itu ini melihat dengan menalar ya. Dan Petrus berpikir dengan nalarnya, kalau itu Yesus ini dicuri, kenapa ditinggalkan kain kafannya? Kenapa kain peluh di kepala itu digulung rapi dan sebagainya? Mulai berpikir. Makanya anak-anak Tuhan itu, anak-anak Tuhan, orang beriman itu harus beriman juga secara nalar. Jangan beriman buta. Kenapa kamu jadi Kristen? Mau aja. Kenapa kamu percaya kepada Yesus? Ya pengen aja. Emangnya kenapa? Emangnya siapa itu Yesus? Ah bodo amat dah, nggak mau tahu. Itu namanya beriman buta. Tapi kalau beriman secara nalar, maka dia berpikir, kenapa saya harus jadi Kristen? Kenapa saya percaya kepada Yesus? Dia harus tahu Yesus itu siapa. Dia harus tahu kekristenan itu seperti apa. Itu namanya beriman secara nalar. Nah, Petrus melihat dengan menalar. Saudara sekalian, pentingnya menalar dalam iman. Perhatikan, para murid melihat menalar peristiwa tersebut sehingga mereka dapat mendefinisikan iman mereka. Setelah mereka menalar, mereka melihat, iya ya, kalau dia ini dicuri, tidak mungkin kain kafannya dilepas, tidak mungkin kain peluhnya dirapikan, nggak mungkin. Mereka mulai berpikir, ya, perhatikan ini. Jadi anak-anak Tuhan harus memakai nalar. Mereka mulai mendefinisikan iman mereka. Jadi saudara sekalian, jika iman mereka tidak berakar pada nalar yang kuat, iman tersebut tak akan mampu melewati masa sulit dan sangat berbahaya. Kalau mereka tidak memakai nalar mereka, maka mereka langsung percaya, oh iya, Yesus dicuri. Oh iya, Yesus ini berbohong. Dia mengatakan hari ketiga dia bangkit. Berarti bohong. Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Karena mereka tidak menalar. Murid-murid Yesus, mereka mendefinisikan iman mereka setelah mereka memakai nalar mereka. Ya. Mari kita menalar peristiwa ini. Aulus Celsus, ya, Aulus Celsus, dia seorang penulis Romawi kuno pada abad ke-25 sebelum Masehi. Jadi Aulus Celsus ini dia seorang penulis yang begitu suka mengkritisi iman Kristen. Dia suka mengkritisi iman Kristen. Kenapa? Karena dia adalah orang yang rasional. Dia filosof. Ya, orang filosof itu kan dia berpikir segala sesuatu itu dengan rasional. Nah, dia mengatakan begini, how can anyone expect rational man to listen to the testimony of historical female? Artinya, bagaimana seorang pria yang rasional, ya, menganggap atau percaya kepada seorang wanita yang histeris? Siapa wanita yang histeris yang maksud di sini? Yaitu Maria Magdalena tadi. Kenapa dia menyinggung soal perempuan? Karena pada zaman itu wanita itu dianggap tidak begitu sahih. Wanita itu dianggap tidak begitu dianggap, tidak lebih tinggi dari laki-laki.
Jadi kalau perempuan itu bicara, kamu kan urusan di dapur, nggak begitu dianggap. Nah, lalu, tapi justru hal ini bagi mereka itu perempuan yang memalukan ini membuktikan keotentisitasnya. Justru seorang Maria Magdalena, ya, dia membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Ini sungguh tidak dipercaya oleh Aulus Celsus. Dia mengatakan, bagaimana seorang pria rasional seperti saya, seperti pria-pria rasional yang lain, percaya dengan wanita yang histeris ini? Nah, di sini kan dia ini kan seorang yang suka mengkritis iman Kristen. Dia tidak percaya, dongeng itu semua. Tidak mungkin itu terjadi. Masa sih? Dia mengatakan begini, saya pakai logika ini. Masa sih dia sudah mati 3 hari lalu dia bangkit? Apa itu mungkin? Ya, dia memakai akal logikanya. Memang kalau pakai akal logika ini tidak masuk akal. Nah, apalagi yang bicara wanita. Jangan-jangan wanita ini gila sampai dia histeris begitu. Nah, lalu Markus Borg, dia juga bercerita tentang historical Jesus, sejarah Yesus. Ya, dia seorang penulis dan tokoh Jesus Seminar serta teologi Amerika. Ya. Dia mengatakan catatan peristiwa yang sangat memalukan. Ini juga seorang penulis yang suka mengkritisi Kristen. Ya. Dia suka mengkritisi Kristen. Dia mengatakan catatan peristiwa yang memalukan adalah otentik, karena tidak dipenuhi motif rekayasa untuk menciptakan tokoh yang sempurna. Sederhananya begini, jika para murid itu mengarang kisah Yesus, maka mereka seharusnya mengarang kisah yang lebih sempurna. Dia menganggap murid-murid ini sedang merekayasa. Dia menganggap murid-murid ini sedang merekayasa, mendongengkan cerita kematian Yesus. Nah, makanya dikatakan, kalian ini ya, kalau kalian mau bikin suatu rekayasa, bikinlah yang cakep, bikinlah yang keren sedikit. Masa cerita kalian, rekayasa kalian kurang sempurna, kurang bagus? Harusnya gini loh, maksudnya gini. Kalau bikin yang keren itu, harusnya dia mati waktu dia disalib itu, harusnya bikin yang keren dong. Dia bisa mengutuk semua orang, dia bisa berkata, lalu musuh-musuhnya semua bisa mati. Bikinlah yang keren. Ini kok disalib, mati, dikuburkan, gak ada apa-apanya, tiba-tiba katanya bangkit. Enggak keren amat. Inilah kata Markus Borg. Lagi-lagi, dia ini salah satu tokoh yang tidak percaya dengan keimanan Kristen, yang tidak dan yang sangat meragukan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu Rasul Paulus mengatakan begini dalam 1 Korintus pasal 15. Dia mengatakan begini. Dia memberikan suatu kesaksian, Rasul Paulus. Sebab yang sangat penting ku sampaikan kepadamu yaitu apa yang ku terima sendiri. Nah, dia menyaksikan nih. Dia menepis tadi teori-teori atau komentar-komentar daripada para filosof-filosof yang tidak percaya dengan iman kekristenan atau yang tidak percaya dan meragukan tentang kebangkitan Kristus. Dia mengatakan begini, sebab yang sangat penting ku sampaikan kepadamu yaitu apa yang ku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia menyaksikan itu sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Inilah kredo mereka saat itu. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan. Ia menyaksikan itu. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan dilanjutkan lagi ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan ke-12 muridnya. Ayat ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Itu Rasul Paulus menyaksikan itu. Dia mengatakan bahwa sesudah dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka itu masih hidup sampai sekarang. Dia menyaksikan, engkau mau usah ragu. Ya.
engkau tidak perlu tidak percaya. Karena kenapa? Saksi-saksi itu masih hidup sampai sekarang. Dan ayat ke-7 selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Tahu Yakobus? Yakobus adalah saudara Yesus yang tidak percaya kepada Yesus sendiri. Yakobus yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian kepada semua rasul. Dan terakhir dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku. Itulah kesaksian daripada Rasul Paulus. Saudaraku sekalian, pertanyaannya begini. Kalau tadinya murid-murid Yesus itu merekayasa kematian Yesus, pertanyaannya, apa keuntungannya bagi mereka? Kalau mereka merekayasa kematian Yesus, merekayasa kebangkitan Yesus, apa untungnya bagi mereka? Apa manfaatnya bagi mereka? Yang ada, mereka malah dianiaya, saudaraku sekalian. Coba lihat gambar di monitor. Inilah murid-murid Yesus yang dianiaya. Apa mereka merekayasa itu supaya mereka dianiaya? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang melakukan sesuatu untuk penderitaan mereka. Kebangkitan Yesus yang mengubah dunia. Jadi saudaraku sekalian, para murid tidak punya motif untuk merekayasa kebangkitan Yesus. Camkan itu. Murid-murid Yesus tidak pernah punya motif merekayasa kebangkitan Yesus. Kisah seputar kematian dan kebangkitan Yesus terisi dengan kisah tidak sempurna. Tadi saya katakan, kisahnya itu tidak sempurna. Kalau misalnya kayak film, orang sutradara atau produser dan sutradara itu membuat film, mereka kan membuat itu dengan sangat sempurna. Kenapa? Supaya enak ditonton, supaya menarik. Tapi ini kan bukan film. Ini tidak sempurna sama sekali. Yesus mati aja di kayu salib. Walaupun dia Tuhan, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia akan mengutuk siapa, menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan itu. Tidak dengan otot. Dia tidak mengalahkan itu dengan otot. Ya. Tapi Yesus mengalahkan itu dengan apa? Dengan karyanya yang besar. Ya. Yang bisa menjadi tonggak sejarah bagi kita umat percaya sampai saat ini. Dia mati. Ya memang itu penggenapan. Lalu dia mengatakan nanti pada hari ketiga saya akan bangkit kembali. Dan itu terjadi. Kebangkitan Yesus terisi dengan kisah tidak sempurna. Sehingga tidak mungkin direkayasa. Kalau rekayasa pasti identik dengan sempurna, bagus, rapi. Ya. Saksi mata dari kebangkitan Yesus tersebar luas di kalangan orang Kristen mula-mula. Kebangkitan Yesus mengubah para murid untuk berani mempertaruhkan nyawa mereka tanpa keuntungan. Kebangkitan Yesus itu mengubah para murid, mengubah pola pikir mereka, mindset mereka, untuk berani mempertaruhkan nyawa mereka. Kalau mereka tidak melihat kebangkitan Yesus yang sesungguhnya, kalau itu semua rekayasa, maka mereka tidak mungkin mempertaruhkan nyawa mereka seperti ini tadi. Ya. Tidak mungkin mempertaruhkan nyawa mereka untuk dianiaya. Tapi karena ini bukan suatu rekayasa, mereka melihat dengan fakta, maka mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka tanpa ada keuntungan apa-apa. Saudaraku sekalian, ada suatu debat di Jesus Rise from the Dead. Nah, saudara misalnya pada tahun 1985 ada dua tokoh, itu dua-duanya juga filosof. Yang satu namanya Gary R. Habermas. Dia ini seorang filsuf Kristen dari Amerika Serikat. Nah, dia pendebat terkenal dalam topik kebangkitan Yesus. Nah, dia ini juga seorang yang sangat meragukan kebangkitan Yesus. Dia sangat meragukan. Dan dia juga suka mengkritisi iman kekristenan. Ya. Dan dia pendebat terkenal. Lalu saudaraku sekalian, karena dia seorang filsuf, dia seorang pendebat, maka
dia mencoba mencari artikel-artikel dan buat tulisan-tulisan baik dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Itali. Nah, dia coba mencari artikel-artikel, membuat artikel-artikel, dan ternyata saudaraku sekalian, dia memberikan kesaksian bahwa memang kebangkitan Yesus tidak bisa dibantahkan. Kebangkitan Yesus itu benar adanya. Lalu dia berdebat dengan Anthony Flew. Dia seorang filsuf Britania Raya dan dia seorang ateis. Dia seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Nah, ini juga sangat-sangat mengkritisi iman kekristenan. Maklum, dia seorang ateis. Dia sangat tidak percaya kebangkitan Kristus. Tapi saudaraku sekalian, apa yang terjadi setelah selesai perdebatan ini? Anthony Flew ini percaya yang namanya mukjizat. Puji Tuhan. Haleluya. Dia percaya namanya mukjizat. Tadinya tidak percaya namanya kebangkitan Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus itulah Tuhan. Tidak percaya apalagi namanya mukjizat. Tapi dia melihat dengan berbagai penelitian, dia melihat bahwa ternyata seorang Yesus mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan itu dia sudah pernah berkatakan sebelumnya. Dan itu benar-benar terjadi. Ini suatu mukjizat. Akhirnya Anthony Flew yang seorang ateis, dia percaya mukjizat. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, banyak sekali yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Dan yang tidak percaya itu bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang seperti kita. Mereka adalah filsuf-filsuf. Mereka adalah seorang peneliti-peneliti akademis. Ya. Mereka orang-orang hebat, orang-orang pintar, sehingga mereka memakai akal pikiran mereka. Ini semua tidak mungkin terjadi. Terjadilah perdebatan, dan pada akhirnya mereka menyerah. Ternyata kebangkitan Yesus benar adanya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kebangkitan Yesus membuktikan klaim Tuhan Yesus itu sendiri. Membuktikan klaim ketuhanan Yesus itu sendiri. Ini merubah cara pandang murid melihat Yesus ketika murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus. Ketika murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak pernah terpikirkan, mereka tidak pernah mengira bahwa nanti Yesus itu akan bangkit. Kenapa? Itu tidak ada dalam konsep mereka. Tidak ada dalam mindset mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka melihat Yesus itu benar-benar bangkit, ya, itu membuat mereka mengerti dan menyimpulkan dalam pemikiran mereka bahwa benar Yesus itu Tuhan. Perlu saudara perhatikan bahwa dalam tradisi agama Yahudi tidak pernah ada sejarahnya menyembah manusia itu sebagai Tuhan. Itu dalam tradisi agama Yahudi. Tetapi para murid yang berlatar belakang agama Yahudi ini mengalami perubahan pikiran secara radikal. Ini tadi yang saya katakan dari awal. Para murid-murid Yesus yang berlatar belakang agama Yahudi mengalami perubahan pikiran secara radikal, sehingga bisa melihat bahwa Tuhan itu menjelma sebagai manusia dalam diri Yesus, dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Puji Tuhan. Dan disitulah tujuan hidup mereka, cara hidup mereka, dan apalagi kondisi kehidupan mereka diubahkan sekejap, secara radikal diubahkan. Ya. Dan kebangkitan Yesus ini menjadi tonggak sejarah bagi mereka untuk mengubahkan kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, kalau murid-murid Yesus saja yang tadinya tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, ya, kalau para filsuf, para
Orang-orang pintar, para peneliti-peneliti, para akademik-akademik yang tadinya meragukan kebangkitan Yesus, lalu pada akhirnya mereka percaya. Bagaimana dengan kita saat ini? Mereka itu berubah secara radikal. Tahu nggak radikal? Total, tidak separuh-separuh. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah pikiran kita berubah dari yang tadinya suam-suam kuku, dari yang tadinya itu hanya panas dingin, panas dingin, panas dingin? Apakah sekarang kita mau berubah enggak dengan kebangkitannya ini? Merubah pikiran kita secara radikal enggak? Murid-murid Yesus mengubah cara mereka melihat Yesus, mengubah tujuan hidup mereka, mengubah cara hidup mereka dengan kebangkitan Yesus. Mereka percaya langsung melihat bahwa benar Tuhan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Apakah masih ada di antara kita yang masih meragukan ketuhanan Yesus? Bertobat saudaraku sekalian. Bertobat. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Ini tidak bisa terbantahkan. Dan para ahli pun sudah meneliti ini dan mereka menyimpulkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Dia bangkit pada hari ketiga. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna kebangkitan Yesus bagi kita? Ya. Dengan kebangkitannya kita memiliki Tuhan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit. Itu bukan Tuhan abal-abal, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang tidak mengerti apa-apa. Tapi Tuhan yang bangkit hari ini adalah Tuhan yang memiliki Tuhan kita yang sesungguhnya, Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan saudara, pemilik alam semesta ini. Dialah yang bangkit hari ini. Kita mengasihi Dia dengan akal budi kita, reason, akal budi kita. Kita mengasihi Dia dengan akal budi kita. Artinya gini, kita mengasihi Yesus bukan dengan cara buta. Mengapa kamu mengasihi Yesus? Pengen aja. Loh kenapa? Yang malu. Kenapa larang-larang? Itu bukan jawaban yang baik. Itu bukan jawaban yang memiliki akal budi. Tapi yang memiliki akal budi, kenapa kamu mencintai Yesus, mengasihi Yesus? Ya karena Dia Tuhan yang hidup. Dia pencipta hidupku. Di dalam Dia ada keselamatan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Itu jawaban yang benar. Haleluya. Haleluya. Kita mengasihi Dia dengan akal budi. Kenapa kita mengasihi Dia? Karena Dia telah berkorban bagi kita. Dia telah mati dan hari ini Dia telah bangkit. Mengubah kekristenan kita dari suam-suam kuku ke kekristenan yang sejati. Saudaraku sekalian, berubahlah. Kalau saudaraku selama ini kekristenannya masih suam-suam kuku, ya, kadang panas, kadang dingin. Ya, kalau lagi pengen panas, kalau lagi malas dingin. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan, yang suam-suam kuku itu adalah dia akan muntahkan. Aku akan memuntahkan yang suam-suam kuku. Tahu kalau dimuntahkan? Ada enggak yang dimuntahkan itu dimakan kembali? Ada enggak? Enggak ada. Yang dimuntahkan itu berarti dibuang, tidak lagi, tidak berguna. Nah, kalau sampai kita dimuntahkan oleh Tuhan, berarti kita sudah tidak berguna lagi. Betapa malahnya kehidupan kita. Saudaraku, mengubah kekristenan dari suam-suam kuku ke kekristenan yang sejati. Mari, kalaupun selama ini kita masih suam-suam kuku, ya, datang kepada Tuhan. Kalaupun selama ini kita masih suam-suam kuku untuk beribadah kepada Tuhan, bertobatlah. Saat ini waktunya dan saatnya kita akan tetap taat, kita setia, ya, dan percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah mampu mengubahkan kehidupan kita, cara hidup kita, ya, dan tujuan kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang singers maju ke depan, pemain musik maju ke depan. Kita
Angkat pujian buat Tuhan. Kita akan pujian buat Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saudara, kita semua pakai berdiri saudara sekalian. Kita akan berdoa syafaat. Nanti Pak Pendeta perhatian akan maju ke depan untuk berdoa syafaat. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, coba renungkan firman Tuhan ini. Kiranya kebangkitan Yesus mampu mengubahkan kehidupan saudaramu, mampu mengubahkan cara hidupmu, mampu mengubahkan pikiranmu. Sebagaimana murid-murid Yesus, pikiran mereka, mindset mereka, pola pikir mereka diubahkan secara radikal oleh kebangkitan Yesus. Maka jika itu terjadi pada murid-murid Yesus, saya percaya jika kita memberikan hati untuk Tuhan, maka itu juga akan terjadi bagi kita sama. Haleluya. Kita akan pujian buat Tuhan. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, rindumu di dalamku.
ketika Engkau memberitahukan kepada seluruh dunia ini bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang telah bangkit, Engkau Tuhan yang telah mengubahkan dunia ini menjadi dunia yang berbeda dari yang lainnya. Meskipun di masa Engkau Tuhan ada begitu banyak kegemparan yang dirasakan oleh manusia-manusia pada zaman itu, tetapi oleh karena kegemparan itu maka iman kekristenan semakin bertumbuh. Meskipun banyak keraguan, meskipun banyak tafsiran, meskipun murid-murid sekalipun tidak mengingat akan setiap perkataanmu selama mereka bersama Engkau, tetapi kami pada hari ini percaya bahwa hanya hiduplah yang memberikan iman yang kekal bagi hidup kami. Oleh sebabnya Tuhan, kami terus beriman kepada Engkau, kami terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Tambah-tambahkanlah iman kami Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam naungan kasih-Mu. Tuhan, di saat kami mulai terlepas dari belas kasihan-Mu, maka tariklah tangan kami Tuhan, supaya kami tidak terlalu jauh menghindari akan kasih karunia-Mu. Dan izinkan kami untuk tetap hidup di bawah pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang akan terus bekerja, yang akan terus bertahta dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit itu, yang terus akan memberikan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak-bapak pimpinan sidang, yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Engkau akan terus memberikan kehidupan, Engkau akan terus memberikan hikmat, Engkau akan terus mengurapi, membukakan, menyingkapkan setiap kebenaran firman. Bahkan keluarga yang mendukungnya, anak-anak yang terus terpelihara oleh hamba-Mu ini, senantiasa akan terus Tuhan pelihara juga dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang sudah hadir pada saat ini, para umat-Mu, jemaat-Mu yang telah memberikan diri mereka, hidup mereka, waktu mereka pada hari ini untuk memperingati akan hari kebangkitan-Mu, Tuhan akan senantiasa menolong, memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, langkah-langkah kehidupan mereka. Engkau Tuhan akan memberkati setiap mereka Tuhan Yesus. Suami, istri, anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan, biarlah juga Tuhan akan terus menyertai dan melindungi kehidupan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di gereja ini, guru Injil, sintua, pendeta, pimpinan sidang, Tuhan tolong Engkau memberikan kesatuan hati untuk membangun gereja ini, untuk kami tetap bangkit, untuk kami tetap maju. Bagaimana kami harus berbakti mengabdi di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami terus, tuntun kami, izinkan kami mengikuti setiap langkah-Mu Tuhan, agar kami bisa hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadwal pelayanan kami Tuhan, dari bulan April ini kita sampai bulan Juli yang akan datang, hindarkan kami dari segala sakit penyakit. Dan kalaupun terjadi Tuhan, biarlah tangan belas kasihan Tuhan akan menopang, menjamah, menyembuhkan, dan memberikan kekuatan iman bagi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan dalam proses terus memperlengkapi akan gereja ini Bapa, dari setiap alat yang akan dibutuhkan, dari setiap sound system yang masih belum komplit. Tuhan, bukakanlah pintu belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus mencukupi apapun yang dibutuhkan oleh gereja ini. Mungkin dari orang lain, atau mungkin saja juga Tuhan memakai kami untuk memperlengkapi gereja ini, alat musik, sound system, dan juga setiap apapun yang kurang untuk memperindah rumah-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami senantiasa berkat kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa membangun gereja ini
semakin lebih baik, semakin indah dan terhias di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami juga nyaman untuk berbakti, untuk beribadah di rumah-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bagi para umat-Mu yang masih bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan anak atau juga jodoh. Tuhan Yesus, Engkau akan terus membukakan jalan bagi mereka, membukakan pintu bagi mereka, supaya apapun yang telah mereka doakan di hadapan-Mu Bapa, telinga-Mu tak akan pernah tertutup, mata-Mu tidak akan pernah tertutup, tetapi Tuhan pasti akan melihat, memandang dan mendengar setiap apapun yang dipergumulkan oleh umat-Mu, Gereja Pentakosta Indonesia, Gereja Wisata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk Gereja Pentakosta Indonesia di seluruh Indonesia, dan juga pengurus-pengurus pusat, mulai dari ketua umum, sekjen, dan juga para departemen-departemen. Ya Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan membimbing dan menolong, Engkau akan mengurapi. Biarlah mereka membangun gereja ini semakin lebih baik Bapak, supaya gereja ini terus bertumbuh, berkembang dan melebar, sehingga kerajaan-Mu Tuhan, bahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu melalui Gereja Pentakosta Indonesia akan terus disiarkan di seluruh Indonesia ini. Bahkan di luar negeri juga Pak, di Malaysia, di Kuala Lumpur juga Tuhan akan berkati. Lebih khusus kami berdoa untuk Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Nias yang juga dipimpin oleh Pendeta T.H. Harefa. Tuhan, Engkau tolong, Engkau mengurapi hamba-Mu, kelemahan-kelemahan tubuh yang sekarang sudah mulai mendatangi hidupnya. Tuhan, Engkau akan terus menjamah hamba-Mu di sana. Engkau akan terus membimbing dan menolongnya Bapak. Kirimkan orang yang senantiasa mendampingi hamba-Mu di sana Tuhan. Setiap apapun kebutuhannya, setiap apapun apa yang mau didiskusikan, apapun yang akan dibangun di Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Nias, dia akan mendapat pencerahan, terbuka pikirannya, sehingga dia memiliki teman untuk berdiskusi. Engkau akan juga istri yang Tuhan anugerahkan, anak-anak yang Tuhan anugerahkan, Engkau senantiasa akan memberkati. Terlebih kami di tempat ini yang bernaung di GPI wilayah Nias, Tuhan, biar apapun regulasi yang diterapkan juga kami bisa mengikutinya Tuhan, sehingga apapun yang tercatat di atas kertas, kami bisa mengikutinya sesuai dengan kemampuan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negara kami yang tercinta ini, dalam hiruk pikuknya menyambut pemilihan umum secara serentak pada 2024 yang akan datang. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Meskipun ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan, meskipun begitu banyak hari-hari ini yang menggoncang negara ini, tetapi kami tahu Tuhan pasti akan memegang tangan setiap para pimpinan, para pemimpin di Indonesia ini, sehingga negara ini akan tetap kokoh, akan tetap kuat, dan tetap maju. Dan berkati juga Bapak, siapapun yang mempersiapkan, yang mengurus pemilihan umum ke depan, Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan biarlah siapapun pemimpin yang akan memimpin Indonesia ini ke depan nantinya, Tuhan akan juga memberikan pencerahan-pencerahan bagi hati siapapun di Indonesia ini, siapapun pemilihnya dan siapapun yang dipilih, maka itu yang akan terbaik, yang sudah Tuhan tentukan dan Tuhan tetapkan untuk memimpin Indonesia ini. Biarlah kami memiliki damai di Indonesia ini Bapak, kami sejahtera di Indonesia ini, sehingga kami bisa hidup, berbakti, beribadah, dan kami bisa memberikan diri untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji nama-Mu. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, roh kami senantiasa ada di dalam tangan kuasa-Mu. Langkah-langkah kami sepanjang minggu ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami tidak lupa berdoa juga untuk lembaga Sentra Nusa yang juga sudah Tuhan izinkan kami untuk menjalankan, sudah dimulai dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua
dengan mata kuliah teologi agama Buddha. Tuhan, jika ini sudah dimulai Tuhan, tolong bimbing kami Tuhan. Berikan kami hati yang rendah supaya kami bisa menghormati setiap insan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Setiap mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan, Engkau juga akan terus menolong. Biarlah juga mahasiswa yang mau belajar Bapak, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang teolog, menjadi seorang negarawan, menjadi seorang pribadi yang Pancasialis. Tuhan akan kirimkan mereka untuk dibimbing, untuk diarahkan di Sentra Nusa. Tuhan berkati para pimpinan dosen yang sudah bersepakat untuk membangun lembaga ini. Biar juga Tuhan akan senantiasa memberkati dan melindungi, bahkan menyertai setiap langkah di lembaga ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah permohonan kami Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kasih anugerah, damai sejahtera-Mu akan tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Mengakhiri doa kami ini Bapak dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, buat kita semua, semoga dengan peringatan kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kekuatan iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Ya, mari kita tetap minta kepada Tuhan kita, biarlah Roh-Nya yang tetap ada di dalam hati kita, agar tetap kita dikuatkan, iman kita dikuatkan. Kebangkitannya tidak sedang berbicara bahwa ini sedang menguatkan kita, Tuhanku hidup loh. Enggak. Kita tidak sedang berbicara itu, tetapi kita sedang berbicara bahwa Engkau tidak terlihat, Engkau tidak kulihat waktu bangkit, tetapi imanku membangkitkan oleh karena Engkau hidup. Itu yang penting yang harus kita ingat. Iman kita yang paling penting. Apa yang tadi dibicarakan oleh Yesus, imanmu menyelamatkan engkau. Inti dari semua pengajaran Yesus adalah imanmu menyelamatkan engkau. Artinya bahwa percuma engkau tahu semua 4 Injil, tetapi kalau imanmu tidak pernah mampu mendalami ajaranku itu, maka engkau tidak akan pernah selamat. Jadi iman kita yang paling penting, karena Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup, dan Dia sudah duluan datang, ya, sudah duluan pergi mendahului kita untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Itu kata firman Tuhan. Artinya bahwa kita hidup di dunia ini sedang mempersiapkan, kita sedang mempersiapkan bangunan rumah kita di surga. Ya, kita sedang mempersiapkan itu. Ya, kita mempersiapkan materialnya, kita mempersiapkan batu batanya, semennya, corannya, besinya. Kita persiapkan mulai dari sini, sehingga ketika sudah waktunya kita koit, berarti rumah kita sudah selesai. Amin. Amin. Ya,
Jangan tanggung-tanggung bangun rumahnya di surga. Kalau bisa 1 stadion rumahnya. Ya. Satu stadion rumahnya gitu kan. Nah, tapi supaya mendapatkan rumah mewah di surga itu, maka kita persiapkan juga yang mewah-mewah mulai dari bumi ini, mulai dari sekarang. Sehingga ketika waktunya nanti kita sudah selesai, rumah kita sudah selesai. Artinya gini ya, kalau kita mati berarti rumah kita selesai. Rumah kita sudah selesai. Ya, maka ucapkanlah selamat memasuki rumah baru. Kalau ada keras bunga, jangan turut berduka cita lagi. Selamat memasuki rumah baru. Ya, karena iman kita seperti itu. Ya, selamat memasuki, selamat dan berbahagia. Ya, selama ini kan turut berduka cita kan? Nah, sekarang selamat dan berbahagia. Kenapa berbahagia? Dia memasuki rumah baru. Ya, biarkan kita yang berduka cita, tetapi mari kita sampaikan kepada dunia ini, dia sedang menuju jalan kebahagiaan. Amin. Ya, menghibur diri saja sih. Ya. Ya, tanggal 16 April yang akan datang. Ya, tanggal 16 April yang akan datang, kita akan kembali melihat schedule kita. Maka nantinya yang akan memimpin pujian di sana adalah saudara kita Rian. Ya, lalu yang singersnya itu adalah Dedi dan Ibu Yeni. Lalu ushernya itu keluarga Bapak pimpinan sidang. Lalu fokusnya Kathy. Dan kolektannya adalah Ray. Lalu yang akan menyampaikan firman Tuhan Bapak Guru Begia. Dan yang bermain musik itu Dasma. Lalu untuk minggu depan itu adalah komisi perempuan performance. Jadi para ibu-ibu bernyanyi. Ya, entah apa kayak nyanyinya, entah nice atau apalah, yang terserah. Yang penting bernyanyi lah. Ya, jadi komisi perempuan. Karena gini loh ya, kalau sekolah minggu itu adalah apa? Regenerasi gereja. Kalau pemuda, tiang gereja. Kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu apa? Kalau ibu-ibu itu adalah tiang doa di dalam gereja. Kalau bapak-bapak, nyari duit supaya ibu-ibunya bisa berdoa. Nah itu. Jadi sekolah minggu adalah regenerasi gereja, pemuda tiang gereja, ibu-ibu tiang doa di dalam gereja. Kalau ibu-ibu selesai berdoa, udah. Nah, kalau ibu-ibu sudah tidak mau lagi berdoa, sudah malas berdoa, ya sudah. Inilah awal gereja mulai runtuh. Karena yang menghancurkan dunia ini bukan laki-laki. Nah. Ya, itu ya. Jadi minggu besok adalah komisi perempuan performance. Jadi disiapkanlah. Ya, berapa orang perempuan ini? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7, satu lagi. Ada? Bukan perempuan. Nah, ini kayaknya abu-abu ini. Ya. Nah, jadi biarlah gereja ini semarak kalau ada ibu-ibu. Ya, semaraknya gereja adalah kalau ada ibu-ibu. Karena biasanya kalau bapak-bapak kan diem. Kalau ibu-ibu kan ngomong gitu ngomong. Nah, jadi semarak gitu. Semarak. Ya, semarak itu satu provinsi di daerah. Ya. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Semoga kita tetap di dalam anugerah Tuhan sepanjang minggu hidup kita disertai oleh Tuhan. Lihat Joy setelah dengar khotbah saya hari Jumat. Keren kan dia? Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya Tuhan akan terus menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Amin.